Shalom, saudara-saudara sekalian. Hari ini kita melakukan ibadah kita lagi. Kita masih melakukan ibadah kita di rumah kita masing-masing. Tapi percayalah saudara-saudara, percayalah, Tuhan selalu senantiasa ada bersama kita, menyertai kita. Walaupun kita beribadah di tempat kita masing-masing, percayalah, Roh Kudus selalu senantiasa menyertai kita. Dia hal yang tidak akan pernah meninggalkan kita. Mari pagi ini, sebelum kita dapat memperoleh firman Tuhan, mari kita mau memuji, kita mau menyembah, kita mau memuliakan Allah kita. Dia Allah yang sungguh sangat baik, Dia Allah yang sungguh sangat luar biasa. Tidak ada Allah yang lain seperti Dia. Terima kasih Tuhan, terima kasih Allah. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak ada hal di hidupku yang luput darimu. Kau indah, kau mulia, tiada sepertimu. Ku ingin hidupku menyenangkan-Mu. Ya, ini mau selalu senantiasa menyenangkan-Mu ya Tuhan. Awal dan terakhir cipta segalanya. Seluruh bintang pun bersinar oleh ucapan-Mu. Engkau pun mengasihiku, penulis hidupku. Tak henti segenap nafasku menyembah-Mu selalu. Ku puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menangkan-Mu. Segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembah-Mu. Sebagai persembahan yang hidup. Anugerah-Mu kepadaku tak pernah berubah. Perbuatan-Mu terlukiskan di dalam hatiku. Tercengangku dibuat-Mu, ku kagum padamu. Tak berhenti segenap nafasku menyembah-Mu selalu. Puji, ku sembah, tiada seperti-Mu. Ku ingin hidupku menangkan-Mu. Segenap hatiku menyembah-Mu.
segala hidup, segala budi, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah hidupku sebagai persembahan yang hidup, segala puji, segala hormat, segenap hatiku menyembahmu. Terimalah segenap hidupku sebagai persembahan yang hidup. Ya Tuhan Yesus, segala puji, segala hormat kami serahkan kepadamu ya Tuhan. Engkaulah ya Tuhan, Allah yang kami sembah, yang kami muliakan ya Tuhan. Hanya kepadamu selalu senantiasa kami berseru, selalu senantiasa kami berlindung ya Tuhan Yesus. Engkau masih memberikan kami kebaikan-kebaikan dalam hidup kami. Engkau masih memberikan kami kekuatan ya Tuhan, untuk kami dapat memuji, menyembah ya Tuhan, untuk memuliakan nama-Mu. Puji syukur, terima kasih kepadamu ya Allah. Tuhan, berkati ibadah ini ya Tuhan, walaupun kami masih mengadakan ibadah online, kami percaya ibadah ini dari awal sampai akhirnya Engkau selalu senantiasa bersama kami, menyertai kami dengan Roh Kudus-Mu ya Tuhan. Kami serahkan semua ibadah ini di dalam tangan-Mu, di dalam nama Engkau Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Ya, salam saudara-saudara sekalian. Ya, sebelum kita dapat menerima firman Tuhan, mari kita mengangkat satu pujian lagi. Nyanyi Tuhan, nyanyi selalu seperti fajar di pagi hari, selalu cerah untuk hidup kita. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Kau Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah terlambat bersinar. Cinta-Mu seperti sungai yang mengalir, dan ku tak betapa dalam kasih-Mu. Ketika ku hadapi kehidupan ini, jalan mana yang harus ku pilih? Ku tahu ku tak mampu, ku tahu ku tak sanggup. Hanya Tuhan tempat jawabanku. Aku pun tahu ku tak pernah sendiri, sebab Engkau Allah yang menggendongku. Tangan-Mu membelaiku, cinta-Mu memuaskanku. Kau mengangkatku ke tempat yang tinggi. Janji-Mu seperti fajar pagi hari, yang tiada pernah
terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, aku tak betapa dalam kasih-Mu. Bagimu seperti fajar pagi hari yang tiada pernah terlambat bersinar. Cintamu seperti sungai yang mengalir, dan kita betapa dalam kasih-Mu. Dan kita betapa dalam kasih-Mu. Dan kita betapa dalam kasih-Mu. Saya serahkan kepada hamba yang memberitakan firman Tuhan. Mari Bapak Ibu kita sama-sama berdoa untuk firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat pagi hari ini, kami bersyukur Bapa untuk penyertaan-Mu yang senantiasa ada buat kami Tuhan. Pemeliharaanmu yang sempurna dalam kehidupan kami, kami bersyukur Bapa. Terima kasih Tuhan buat kasih setia-Mu yang tidak pernah meninggalkan kami. Dan kalau pada pagi hari ini Tuhan kami akan bersama-sama merenungkan firman-Mu. Mari Bapa, kami minta urapan-Mu turun atas kami Tuhan. Baik kami yang melayani di tempat ini Tuhan, maupun anak-anak-Mu Bapa yang ada di rumah masing-masing Tuhan, di mana sama-sama kami beribadah secara online Bapa. Mari Tuhan urapi setiap kami Bapa, agar firman yang ditaburkan itu menjadi benih yang terbaik Tuhan, menjadi benih yang mulia, benih yang tertanam dalam hati kami Tuhan. Dan biarlah benih itu boleh tumbuh di dalam kehidupan kami Bapa, dan menghasilkan buahnya. Dan biarlah buah yang kami hasilkan itu Tuhan menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah kehidupan kami boleh menyatakan kemuliaan-Mu, kami boleh menghidupi firman-Mu Tuhan, sehingga kehidupan kami Bapa boleh menjadi berkat dimanapun kami berada. Terima kasih Tuhan untuk urapan-Mu pada pagi hari ini. Kami akan sama-sama Bapa, biarlah Kau sembunyikan hamba-Mu di belakang salib-Mu Tuhan. Biar hanya isi hati-Mu yang boleh disampaikan Bapa. Kau urapi hamba-Mu secara khusus Tuhan. Biar hanya nama-Mu yang ditinggikan Bapa. Terima kasih Tuhan. Biarlah kami semuanya boleh bersama-sama bertumbuh di dalam Engkau. Kami boleh bersama-sama menjadi berkat. Terima kasih Bapa. Semuanya kami kembalikan kepadamu segala hormat dan kemuliaan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu Saudara sekalian. Puji Tuhan, karena kebaikan Tuhan kita masih ada sampai pada saat ini. Bahkan kita percaya, ya, saya sangat yakin di hari-hari ke depan Tuhan akan terus menyertai kita. Tuhan akan terus bersama-sama dengan kita. Bapak Ibu, pada pagi hari ini kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan tentang tahan uji. Ya. Kalau mendengar tahan uji kayaknya aduh ini ujian gitu ya. Kita akan sama-sama belajar dari firman Tuhan dari kitab Yakobus pasal yang pertama ayat yang ke-12. Berbahagialah orang yang bertahan dalam pencobaan, sebab apabila ia sudah tahan uji, ia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Ayat ini dimulai dengan kata berbahagialah. Sungguh luar biasa. Tuhan yang mengatakan berbahagialah. Siapakah yang berbahagia? Yaitu orang yang bertahan dalam pencobaan. Ya, orang yang bertahan dalam pencobaan. Kalau apabila ia sudah tahan uji, dia akan menerima mahkota kehidupan yang dijanjikan Allah. Jadi orang yang berbahagia bukan orang yang kaya raya, bukan orang yang pangkatnya tinggi, kedudukannya tinggi, bukan orang yang memiliki segalanya, bukan orang yang sangat pandai, bukan orang yang sangat cantik atau sangat menawan. Bukan yang seperti itu.
Bukan orang yang sangat nampak kelihatan sangat rohani, tidak. Tapi firman Tuhan katakan berbahagialah, yaitu orang yang bertahan dalam pencobaan, ya, orang yang tahan uji. Dan dia akan menerima janji Allah. Kita tahu Allah itu janjinya ya dan amin. Jadi pada orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang tahan di dalam pencobaan, itu adalah orang yang berbahagia dan akan menerima janji Allah, yaitu mahkota kehidupan. Dan orang-orang yang bertahan dalam pencobaan ini bukan hanya orang yang bertahan dalam pencobaan saja, tapi orang yang mengasihi Dia. Ayat ini ditutup dengan kata kepada barang siapa yang mengasihi Dia. Jadi orang yang mengasihi Tuhan, orang yang tahan uji, dialah orang yang berbahagia. Dialah orang yang akan menerima janji Tuhan. Dia adalah orang yang akan menerima mahkota kehidupan. Tentu kita ingin mendapatkan kebahagiaan yang daripada Tuhan, ya Bapak Ibu Saudara, dan saya semuanya rindu kita menjadi orang-orang yang seperti ini, orang-orang yang berbahagia dan menerima janji Tuhan, menemukan kepastian, yaitu mendapatkan janji Tuhan, mahkota kehidupan. Nah, masalahnya bagaimana kita bisa tahan uji? Bagaimana kita bisa kuat di dalam pencobaan, kita bisa bertahan. Firman Tuhan tidak katakan ketika ada masalah kita harus lari dari masalah. Ketika ada pencobaan kita harus menghindar dari pencobaan, tidak. Tapi katakan bertahan. Jadi orang yang tahan uji. Karena kita ketika bertahan, kita adalah orang yang berbahagia. Kita semua mengalami masalah, ya Bapak Ibu Saudara, dan saya juga mengalami banyak masalah. Terkadang masalah satu belum selesai, ada masalah lagi. Masalah lainnya belum selesai, masalah lagi, bertubi-tubi, ya. Sampai ada istilah dikatakan bahwa seperti orang yang sudah jatuh tertimpa tangga. Artinya masalah belum selesai, terus masalahnya bertumpuk, ya. Ada juga orang yang menghadapi masalah ekonomi, menghadapi masalah keluarga, rumah tangga, menghadapi masalah pekerjaan, menghadapi masalah masa depan, menghadapi masalah pasangan hidup, masalah dengan anak, masalah dengan sakit penyakit, ada banyak masalah. Masalah apapun, ya, masalah perdagangan dan lain sebagainya. Ada masalah yang sakit hati, masalah kecewa dan lain-lain. Nah, bagaimana ketika kita bisa menghadapi semua masalah ini, kita bisa bertahan? Saya akan kasih satu gambaran, ya Bapak Ibu, di mana saya dapat gambaran ini, ilustrasi ini dari seorang hamba Tuhan. Dan saya sangat diberkati. Kita tahu, ya Bapak Ibu, mengenai astronot, ya. Nah, seorang astronot itu adalah sama seperti kita, sama-sama manusia. Tapi bedanya, kalau yang dinamakan astronot, pasti dia adalah orang yang dibawa dengan pesawat keluar angkasa. Ya, dia dibawa di luar gravitasi bumi. Dia jauh dari bumi ini. Contohnya orang ini dibawa ke bulan atau ke planet Mars, gitu ya. Nah, dia dikatakan astronot karena dia tidak ada di dalam lingkungan kita. Dia sama seperti kita, sama-sama butuh makan, sama-sama badannya manusia, sama-sama perlu minum, sama-sama perlu aktivitas, perlu bergerak, ya. Nah, kalau kita makan sehari 3 kali, makanan yang kita makan itu ada sayuran, ada daging, ada buah-buahan, ada minum susu, ada minum madu, ya, ada minum jus dan lain sebagainya, air putih. Nah, berbeda dengan astronot ini ketika dia berada di luar angkasa. Ya, dia tidak membawa perbekalan makanan untuk sekian bulan, itu makanan-makanan seperti yang kita makan seperti biasa, ya. Tapi dia cukup makan dengan bentuk dalam pil. Dia minum mungkin juga dengan ukuran-ukuran tertentu, ya. Dengan cara yang berbeda untuk bertahan hidup. Kita di sini bertahan hidup di dalam gravitasi bumi. Nah, sementara astronot dia dibawa di luar zona bumi, dia masuk ke zona planet lain, dia masuk ke lingkungan yang lain, dan dia juga untuk bertahan hidup di sana, gitu. Nah, tentunya sekalipun sama-sama manusia, tapi caranya menjalani kehidupannya berbeda.
Dia tidak bisa hidup dengan pola di bumi, tapi dia harus menyesuaikan kehidupan dia untuk bertahan hidup dengan kehidupan di planet itu, ya. Nah, inilah yang saya dapatkan, yaitu ketika kita mau menjadi orang yang tahan uji, ya. Di dalam Tuhan beda ya, tahan uji. Semua di dalam dunia ini kita semua punya masalah, kita semua dapat masalah. Tapi ada perbedaan, ya. Ketika seorang anak Tuhan, seperti ayat ini katakan, mengasihi Tuhan. Orang yang mengasihi Tuhan dengan orang yang hidup di luar Tuhan, mereka dalam menghadapi persoalan, dalam menghadapi masalah, mereka berada di dalam zona yang berbeda, ya. Kalau orang dunia, mereka menghadapi persoalan-persoalan mungkin dengan cara-cara dunia. Contohnya, Bapak Ibu, apa yang saya hadapi di dalam pekerjaan saya ketika masuki pandemi ini, otomatis perekonomian itu turun dan begitu banyak orang yang dalam kesulitan dan mereka memakai berbagai macam cara untuk supaya bertahan. Nah, salah satunya adalah ketika orang-orang istilahnya mengambil sebagian dari pekerjaan saya, ya, bekerja sama. Jadi biasa saya mensuplai barang ke satu toko, tiba-tiba ada orang lain mensuplai ke toko itu dengan barang yang sama, ya. Dia bekerja sama dengan pabrik yang seharusnya saya jadi distributor dari pabrik, yang tadinya satu orang jadi distributor, tiba-tiba harus ada 2, 3, bahkan ada toko yang langsung mengambil dari pabrik. Nah, ketika saya mengalami hal seperti ini, saya datang kepada Tuhan. Tuhan, sekalipun orang berusaha untuk menghambat usaha saya, ketika orang-orang berusaha merebut apa yang sudah saya rintis, saya percaya pemeliharaan Tuhan itu akan ada buat saya. Pemeliharaan Tuhan tidak dipengaruhi dengan keadaan sekitar. Memang kalau diucapkan mudah Bapak Ibu, tapi ketika saya melihat, saya bersyukur kepada Tuhan. Saya sudah melewati tahun 2020 dengan pertolongan dan pimpinan Tuhan. Dengan pemeliharaan Tuhan yang begitu sempurna. Ada saja jalan Tuhan yang membuat saya tetap bisa bertahan. Ini luar biasa. Nah, kalau secara duniawi tentu orang akan marah, ya, akan istilahnya ya kalau dalam dagang itu saling makan istilahnya, ya, atau ada yang istilahnya banting-banting harga. Nah itu ada terjadi, tapi saya tidak ikut. Saya tidak ikuti, sekalipun ada orang-orang yang mendukung, udah ikut aja, udah gini. Tapi saya bilang tidak. Kalau memang Tuhan bilang saya harus diam, saya akan diam. Kalau Tuhan bilang saya maju, saya akan maju. Karena saya percaya kehidupan saya tidak bergantung kepada orang lain. Tapi kehidupan saya bergantung kepada pemeliharaan Tuhan. Dan saya akan terus tetap di dalam Tuhan. Saya percaya Tuhan peliharakan saya. Dan itu sudah Tuhan nyatakan. Nah, Bapak Ibu sama seperti astronot tadi ya. Dia tidak memakai dimensi dunia. Tapi dia dibawa ke dalam dimensi luar angkasa dan dia bertahan dalam kehidupan luar angkasa. Nah, untuk orang-orang yang tahan uji, ya, kalau kita mau tahan uji, kita adalah orang-orang yang mau bertahan di dalam Tuhan, memakai cara-cara firman Tuhan, memakai cara-cara hadirat Tuhan. Nah, ada satu contoh di dalam firman Tuhan, seseorang yang tinggal dalam hadirat Tuhan. Jadi kita sama-sama akan melihat bedanya orang yang tinggal di dalam dunia ini dengan orang yang tinggal di dalam hadirat Tuhan. Ya, apa yang terjadi di hadirat Tuhan? Kita akan lihat dari satu tokoh, ya. Tentu Bapak Ibu pernah tahu Musa, ya. Kita tahu Musa itu dia selama 40 hari dia berada di Gunung Sinai. Ya, Tuhan berbicara kepada Musa selama 40 hari, sementara bangsa Israel itu mereka menunggu di bawah, ya, di padang gurun.
dan Musa di atas Gunung Sinai. Nah, selama 40 hari, bagaimana makan minumnya Musa? Selama 40 hari, Musa hanya ada di dalam awan-awan yang menutupi gunung itu. Musa berada dalam hadirat Tuhan. Sementara bangsa Israel, mereka menunggu 40 hari itu, mereka merasakan itu sangat lama. Sampai akhirnya mereka membuat patung lembu emas. Nah, ini bedanya ketika seseorang berada di dalam hadirat Tuhan dan ketika orang itu tidak di hadirat Tuhan. Orang yang akan bertahan, ya, yang tadi katakan orang yang bertahan dalam ujian, itu adalah orang-orang yang ada di dalam hadirat Tuhan. Dia senantiasa membawa hidupnya di hadirat Tuhan. Dan dia adalah orang yang akan menerima mahkota kehidupan. Dan dia akan menerima kebahagiaan dalam hidupnya. Seperti Musa. Jadi di dalam hadirat Tuhan, tidak ada lagi keinginan duniawi. Tidak ada keinginan makan, tidak ada keinginan minum. Tapi ada suasana rohani, ya, suasana surgawi. Demikian juga dengan kita, ketika kita menghadapi banyak persoalan, ketika kita menghadapi banyak masalah, mari kita masuk di dalam hadirat Tuhan. Tidak memakai cara-cara duniawi, tidak memakai ego kita, tidak memakai emosi kita, tidak memakai jalan pikiran kita. Tapi kita masuk dalam hadirat Tuhan dan kita hadapi setiap persoalan dengan meminta pimpinan Tuhan. Dengan meminta pertolongan Tuhan, keputusan-keputusan apa yang harus kita ambil. Langkah-langkah apa yang harus kita jalankan. Melibatkan Tuhan dalam setiap persoalan kita. Karena kita tahu ketika Tuhan mengizinkan masalah itu terjadi dalam kehidupan kita, itu adalah salah satu jalan daripada Tuhan untuk menyatakan pertolongannya, untuk menyatakan penyertaannya, untuk menyatakan mujizatnya, untuk menyatakan keajaiban-keajaibannya, untuk menyatakan bahwa Allah yang kita sembah adalah Allah yang hidup. Tuhan nyatakan itu, Tuhan izinkan dalam setiap persoalan. Seperti Ayub. Ketika Ayub mengalami masalah yang begitu berat dalam kehidupannya, Tuhan tidak tinggalkan dia. Bahkan Ayub mengatakan bahwa bukan hanya dari kata orang, tapi dengan matanya sendiri dia boleh melihat Allah. Ada tujuan ketika Tuhan mengizinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita mengenal Tuhan dengan lebih lagi. Supaya kita mempunyai hubungan yang intim dengan Tuhan semakin nyata. Supaya dinyatakan kuasa Allah dalam kehidupan kita melalui setiap persoalan yang akan kita hadapi, melalui setiap masalah yang ada di depan kita. Apa yang terjadi dengan Yusuf? Yusuf bukan mengalami sesuatu yang lebih lagi, tapi dia justru mengalami hal yang semakin tidak enak sebelum dia diangkat menjadi pimpinan oleh Firaun. Yusuf harus dari anak kesayangan, dia yang memakai jubah maha indah, dia harus dibuang ke dalam sumur. Dan tidak hanya di dalam sumur, kemudian dia menjadi budak. Ketika dia menjadi budak, dia sungguh-sungguh mengerjakan tugasnya sekalipun dia tidak dibayar karena dia sebagai budak ya yang sudah dibeli. Dia lakukan dengan baik sampai dia diangkat menjadi penguasa di keluarga Potifar. Dan Yusuf tidak melakukan kekuasaan yang dipercayakan kepada dia untuk dia melayani istri dari Potifar. Tapi kenyataannya bahwa dia harus dipenjara, penjara yang paling dalam, di bawah tanah, penjara yang tertutup. Tapi Yusuf tidak menyalahkan Tuhan. Yusuf tetap berharap kepada Tuhan. Sehingga Tuhan pakai Yusuf dengan hikmatnya. Dia bisa mengartikan mimpi dari orang yang membawa minuman raja. Sehingga melalui apa proses yang dialami oleh Yusuf, Tuhan mengangkat Yusuf menjadi satu-satunya bangsa Israel yang menghidupi bangsa Israel di Mesir. Ya, kita tahu bagaimana Yusuf diangkat oleh Firaun, kemudian dia membawa keluarga ayahnya dan saudara-saudaranya. Yusuf tidak membalas, Yusuf tidak membenci, Yusuf tidak dendam, Yusuf tidak sakit hati, Yusuf tidak melakukan cara-cara duniawi. Tapi ketika dia tahu saudara-saudaranya datang, dia menangis.
Dia menangis, dia berdoa, saya percaya ketika dia menangis di hadapan Tuhan. Dan melalui Yusuf, ayahnya bangsa Israel dipelihara di saat kelaparan melanda seluruh Mesir. Tuhan memakai Yusuf. Demikian juga dengan kehidupan kita. Ada banyak contoh-contoh dalam firman Tuhan. Kalau kita mau menjadi orang-orang yang tahan uji, hanya ada satu. Kita masuk dalam hadirat Allah. Kita senantiasa bawa hadirat Allah dalam kehidupan kita. Dalam setiap persoalan masalah yang kita hadapi, libatkan Tuhan. Bawa setiap persoalan kita kepada Tuhan. Ambil keputusan kalau Tuhan berkenan. Jangan melangkah, jangan ambil keputusan, jangan ambil apapun, jangan memakai emosi kita. Ketika kita menghadapi banyak persoalan, ketika kita menghadapi banyak masalah. Tapi pakailah apa yang berkenan di hadapan Tuhan. Pakailah, lakukanlah apa yang Tuhan mau kita perbuat. Kalau Tuhan mau minta kita untuk mengampuni, kita mengampuni. Ya, Tuhan mau kita mengasihi, kita akan mengasihi. Ya. Tuhan yang memelihara kita. Bukan manusia yang menjadi andalan hidup kita dalam setiap persoalan. Tapi Tuhanlah yang menjadi andalan kita. Karena apa? Ketika kita tahan uji, kita sudah pegang janji Tuhan, kita akan menerima mahkota kehidupan. Bahkan kita akan menjadi orang-orang yang berbahagia. Dan kebahagiaan itu bukan dikatakan oleh manusia saja, tapi kebahagiaan itu adalah yang dikatakan oleh Tuhan. Tuhan sendiri yang akan berkata kepada kita, berbahagialah karena kamu sudah tahan uji. Mari Bapak Ibu sebagai ayat penutup, kita akan sama-sama membuka firman Tuhan di dalam 2 Korintus pasal yang ke-10 ayat yang ke-18. 2 Korintus 10 ayat 18 katakan bahwa sebab bukan orang yang memuji diri yang tahan uji, melainkan orang yang dipuji Tuhan. Luar biasa Bapak Ibu. Ayat ini mengatakan orang yang tahan uji bukan orang yang memuji dirinya. Tapi orang yang tahan uji, dia akan dipuji Tuhan. Luar biasa, bukan dipuji oleh manusia. Kita tidak cari pujian di hadapan manusia. Karena itu akan mendatangkan kesombongan dalam kehidupan kita. Tapi mari kita cari perkenanan Tuhan. Biar Tuhan sendiri yang memuji kita. Oh luar biasa Bapak Ibu. Sungguh dahsyat luar biasa kalau sampai Tuhan memuji kita. Kalau kita memuji Tuhan itu sudah seharusnya. Sesuatu yang sangat-sangat harus kita memuji Tuhan. Tapi kalau sampai Tuhan memuji kita, itu sesuatu yang luar biasa. Itu satu anugerah Tuhan. Karena Tuhan melihat kita adalah orang-orang yang tahan uji. Kalau kita jadi orang-orang yang tahan uji, itu bukan karena kehebatan kita Bapak Ibu. Kalau kita sampai Tuhan memuji kita, itu bukan karena kita hebat. Tapi kalau kita menjadi orang yang tahan uji, itu artinya kita adalah orang-orang yang mau taat kepada Tuhan. Mau tinggal di hadirat Tuhan. Mau membangun hubungan dengan Tuhan. Mau dibentuk oleh Tuhan. Dan kalau kita dipuji Tuhan itu anugerah. Karena Tuhanlah yang membuat kita seperti itu. Karena Tuhanlah yang menuntun kita menjadi orang yang tahan uji. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian, baik yang di rumah maupun yang ada di tempat ini, firman Tuhan mungkin hanya sampai di sini, tapi kita percaya Tuhan akan terus membukakan, menyingkapkan firman-Nya lebih lagi kepada kita, untuk kita menjadi orang-orang yang siap menerima janji-janji Tuhan. Mari kita masuk dalam doa buat firman Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu pada pagi hari ini Tuhan. Biarlah firman-Mu ini menjadi kekuatan buat kami Bapak. Ketika kami menghadapi banyak masalah dalam kehidupan kami Tuhan. Biarlah kami senantiasa ada di dalam hadirat-Mu. Kemanapun kami melangkah, dimanapun kami berada, bagaimanapun keadaan kami Tuhan. Biarlah kami senantiasa boleh selalu menyertakan Engkau di dalam kehidupan kami Bapak. Karena Engkau Allah yang Immanuel, Engkau Allah yang selalu beserta dengan kami.
Biarlah kami hanya menyandarkan kekuatan kami kepadamu. Biarlah kami hanya berharap kepadamu. Biarlah kami hanya meminta pertolongan kepadamu. Bahkan biarlah kami hanya bergantung kepadamu Tuhan. Karena kehidupan kami tidak bergantung kepada manusia. Tapi kehidupan kami bergantung kepada pemeliharaan dan kasih setia Tuhan. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu. Biar firman-Mu ini boleh menjadi kekuatan buat kami semuanya Tuhan. Untuk kami menjadi orang-orang yang tahan uji. Bahkan kami menjadi jemaat yang menyenangkan hati Tuhan. Menjadi jemaat yang dipuji oleh Tuhan. Menjadi jemaat yang dipilih oleh Tuhan secara khusus. Menjadi jemaat imamat yang rajani Tuhan. Jemaat yang mengutamakan Tuhan dalam segala hal. Jemaat yang tinggal di dalam dimensi keilahian hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kiranya Roh Kudus terus mengurapi setiap kami semuanya, terus mengingatkan kami, menguatkan dan menopang kami Tuhan. Untuk kami setia di dalam setiap persoalan yang kami hadapi Tuhan. Karena di dalam persoalan-persoalan yang kami hadapi, kami akan berjalan bersama dengan Engkau. Kami akan melihat keajaiban-Mu, kami akan melihat mujizat-Mu, kami akan melihat pertolongan-Mu, bahkan kami akan melihat berkat-berkat-Mu yang tercurah dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Hamba serahkan semuanya ke dalam tangan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Selamat pagi saudara yang dikasihi Tuhan, Shalom. Puji nama Tuhan, kita bersuka cita pagi hari ini ya. Masih beribadah online, tapi tetap semangat. Amin saudara ya. Jangan kita lemah ya. Jangan roh kita padam, tapi kita tetap semangat datang kepada Tuhan. Amin saudaraku. Pagi hari ini kita sama-sama sudah mendengarkan firman Tuhan ya. Biarlah apa yang sudah kita dengar menjadi berkat buat hidup kita ya. Dan biarlah firman Tuhan yang sudah mengisi hati kita boleh menjadi kekuatan buat kita, penghiburan buat kita ya. Dan sesungguhnya di dalam kita bertekun di dalam iman ya, tahan uji, maka ada berkat-berkat khusus yang Allah sudah sediakan buat setiap kita. Amin ya. Dan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada para pemimpin ibadah ya, pujian, pemain musik, juga pembawa firman Tuhan Ibu Maria ya. Biarlah kita sama-sama diberkati oleh Tuhan. Apa yang kita kerjakan sungguh-sungguh untuk Tuhan, ada berkat khusus yang Tuhan sudah sediakan. Amin saudara ya. Pengumuman saya yakin saudara sudah baca di awal ibadah ya. Perhatikan baik-baik, ada jam-jam ibadah mulai dari Abi, Maxi, bahkan ada konser, ada ibadah WBI. Perhatikan baik-baik ya. Sekalipun tidak berjumpa di gereja ini, tapi tetap ya, acara-acara ibadah tetap ada. Amin. Dan biarlah pada pagi hari ini kita akan akhiri ibadah kita dengan kita sungguh-sungguh merendahkan hati kita, memohon pimpinan Tuhan, mengucap syukur Tuhan telah memimpin ibadah kita dari awal sampai akhirnya. Mari saudaraku yang dikasihi Tuhan, saudara dimanapun berada, mari kita sama-sama tundukkan hati kita di hadapan Tuhan. Segala puji, hormat, syukur hanya kepadamu Bapa, Allah yang sungguh senantiasa mengasihi kami hari lepas hari hingga sampai pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan dengan apa yang Tuhan sudah nyatakan dalam hidup kami. Kami boleh melihat pemeliharaan-Mu terus Engkau nyatakan Bapa, dan kami boleh terus dipimpin oleh Engkau Tuhan untuk dapat menjadi Tuhan, oh Tuhan, hamba-hamba-Mu, jemaat Tuhan yang Engkau kasihi di dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa, khususnya buat ibadah kami pagi hari ini. Kami percaya Tuhan, firman yang sudah kami dengar, firman yang sudah jemaat-Mu dengar Tuhan, Engkau yang akan sempurnakan. Karena kuat kuasa Roh Kudus itulah yang akan berkarya Tuhan melalui firman yang sudah kami dengar ini. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Secara khusus juga kami berdoa buat hamba-Mu Ibu Maria Tuhan, yang sudah menyampaikan kebenaran firman. Kami percaya Tuhan, Engkau yang akan terus tambah-tambahkan hikmat-Mu, kasih-Mu Tuhan,
sehingga di dalam pelayanannya nama Tuhan senantiasa dimuliakan. Diberkatilah Tuhan apa yang dikerjakannya menjadi berhasil bahkan beruntung Tuhan, karena hamba-Mu ini adalah hamba-Mu yang setia. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan Yesus. Kami juga Tuhan bersyukur untuk anak-anak-Mu yang setia melayani ibadah pada pagi hari ini, baik itu pemimpin pujian, baik para pemain musik, apapun Tuhan yang dikerjakannya, kiranya Tuhan memberkati. Terpujilah nama-Mu Bapa. Saat pagi hari ini juga Tuhan kami berdoa buat seluruh jemaat-Mu Tuhan dimanapun mereka berada. Satu persatu Tuhan lawat mereka Bapa. Penghiburan, kekuatan Tuhan curahkan kepada mereka semua, sehingga jemaat-Mu dimanapun berada mendapat pemeliharaan dan penyertaan daripada Engkau. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Kami juga terus berdoa buat gereja-Mu di tempat ini. Kami sungguh mengimani gereja ini adalah milik Tuhan. Engkau yang sudah memulai Tuhan. Kami percaya Tuhan yang akan terus nyatakan karya-Mu Bapa. Kami bersyukur Tuhan tetapkan anak-anak-Mu, baik sebagai pengurus gereja, baik sebagai pelayan ibadah. Biarlah kami Tuhan boleh bersatu hati untuk mengembangkan pekerjaan Tuhan di tempat ini. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Saat pagi hari ini juga Bapa, kami mau serahkan juga Tuhan untuk perumahan kami, di mana Tuhan kami berada. Tuhan juga yang akan menyertai, Tuhan juga yang akan menolong mereka semua Tuhan. Para pengurus perumahan kami ini diberkati ya Tuhan. Terpujilah nama-Mu Bapa. Kami juga terus berdoa Tuhan tidak henti-hentinya buat bangsa dan negara yang kami cintai ini Bapa. Kami sungguh percaya Tuhan Engkau sedang berkarya Bapa. Saat-saat ini Tuhan, program pemerintah vaksinasi sedang berjalan. Tuhan biarlah Engkau pakai Tuhan. Oh Tuhan Yesus, seluruh Tuhan para petugas vaksinasi ini Tuhan Engkau berkati. Tidak ada kekeliruan Tuhan di dalam melakukannya. Terpujilah nama-Mu Tuhan, khususnya buat para pemimpin kami, Bapak Presiden yang kami kasihi Tuhan, bersama dengan para stafnya. Oh Tuhan Yesus, pakai mereka Tuhan untuk dapat memulihkan bangsa kami ini dari masa pandemi ini Bapa. Kami percaya Tuhan Engkau sanggup Bapa melakukan semuanya ini Tuhan. Terima kasih Bapa yang baik, terima kasih Tuhan. Biarlah pada pagi hari ini Bapa, kami akan akhiri ibadah kami ini Tuhan, dengan kami sama-sama menerima berkat yang daripada Tuhan. Oh haleluya, haleluya Yesus. Terima kasih Tuhan yang baik. Saat pagi hari ini saudaraku yang dikasihi Tuhan, jemaat yang Tuhan kasihi dimanapun engkau berada, mari sama-sama kita angkat tangan di hadapan Tuhan. Buka hatimu dan terimalah berkat yang Allah sudah sediakan buat kita semua. Haleluya, haleluya Yesus. Diberkatilah hidupmu dengan damai sejahtera, sukacita, kasih karunia, dan biarlah kuat kuasa dari Tuhan Yesus Kristus, sumber pengharapan hidup kita, beserta dengan tuntunan kuat kuasa Roh Kudus akan menyertai hidupmu pagi hari ini, bahkan sampai selama-lamanya. Setiap kita yang sudah menerima berkat pagi hari ini, sama-sama kita mau katakan amin. Tuhan memberkati. Yesus, terima kasih Yesus, wujudku hanya bagi Tuhanku. Makasih Yesus, terima kasih Yesus, wujudku hanya bagi Tuhanku. Wujudku hanya bagi Tuhanku. Ibadah telah selesai. Tuhan Yesus berkati kita. Haleluya. Amin.
Ibadah Paskah 2021 Door Prize GBI Budi Indah. Akan ada 3 pemenang dengan ketentuan sebagai berikut. Untuk pemenang Door Prize ketiga, berhak memilih salah satu dari 4 hadiah berikut. Meja laptop portable. Meja laptop portable dilengkapi dengan kaki meja yang bisa dilipat, juga dilengkapi dengan tempat untuk meletakkan gelas, tablet, atau iPad. 2 set bantal dan guling. Langkah awal agar tidur berkualitas. Bantal ini terbuat dari material dakron, bisa menjadi opsi untuk memberikan kenyamanan ekstra pada saat Anda ingin beristirahat. Playmat lipat anak. Bebaskan buah hati Anda mengeksplorasi dunianya dengan aman di playmat lipat ini. Praktis untuk dipindah-pindahkan mengikuti aktivitas si kecil. Kursi raja. Kursi satu dudukan dengan material rotan sintetis sehingga lebih mudah dibersihkan. Cocok untuk penggunaan outdoor maupun indoor. Selanjutnya, pemenang door prize kedua berhak memilih salah satu dari 4 hadiah berikut. Lemari kontainer 5 susun motif rotan. Rapi tanpa nanti, simpan barang-barang kecil Anda di dalam sini untuk menciptakan ruangan yang lebih rapi di rumah Anda. Travel bed, kasur gulung yang praktis dan mudah dibawa saat berpergian. 1 set meja belajar anak. Buat anak Anda lebih semangat belajar dengan 1 set meja dan kursi motif Frozen atau Spider-Man. Stay at home menjadi lebih nyaman dengan karpet lantai bulu ukuran besar untuk aktivitas semua anggota keluarga. Pemenang door prize utama berhak memilih salah satu dari 3 hadiah berikut. Lemari rotan 4 susun. Dengan material rotan sintetis dan pintu swing, lemari rotan 4 susun ini cocok untuk beragam kebutuhan di rumah Anda. Pernah mengalami kendala untuk membawa kasur ke lantai atas di rumah Anda? Kasur busa vakum solusinya. Dengan ketebalan 14 cm, kasur ini akan diantar ke rumah Anda dalam keadaan digulung, sehingga mudah untuk dibawa ke ruangan manapun di rumah Anda. Garansi 15 tahun. Siapkan ruang kerja yang nyaman untuk Anda yang masih harus work from home dengan kursi kantor ini. Nah, itu dia semua pilihan hadiahnya. Semoga beruntung.